Udara di desa Teluk Meranti, Pelalawan, Riau, selalu terasa tebal dan lembab, membawa serta aroma khas getah gambut yang basah, bercampur manisnya bunga liar yang tumbuh subur di sepanjang kanal. Di desa kecil ini, di mana waktu seolah bergerak dengan kecepatan batang pinang tumbuh, lambat namun pasti, tinggallah seorang lelaki bernama Saman. Usianya sudah memasuki 40 tahun, namun wajahnya yang sabar dan murah senyum masih memancarkan semangat seorang pemuda. Lelaki itu mencari rezeki sebagai pencari pinang, profesi yang menuntut kesabaran tingkat dewa di tengah rimbunnya kebun. Saman dan istrinya, Rohani, adalah pasangan yang sangat dihormati di kampung, kebaikan hati mereka sering disamakan dengan sejuknya embun pagi. Kediaman keluarga Saman merupakan rumah panggung sederhana, didirikan di atas tiang-tiang kayu ulin yang kokoh, seolah rumah itu menahan dirinya dari kelembapan tanah yang selalu mengancam. Struktur kayu itu berdiri agak terpisah dari barisan rumah penduduk yang lain, menjorok ke arah kebun pinang yang lebat dan tampak misterius saat petang menjelang. Rumah panggung itu memancarkan aura ketenangan, tetapi juga isolasi yang samar, terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan sosial desa. Saman menyukai letak rumahnya, baginya, kesunyian adalah berkah, tempat sempurna untuk menenangkan pikiran setelah seharian bergelut dengan panen dan tengkulak. Sore itu, Saman sedang membersihkan sisa getah pinang yang menempel di tangannya, duduk di tangga rumah panggung. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit dengan gradasi jingga yang dramatis sebelum menyerah pada kegelapan malam. Di dapur, Rohani, istri Saman, sedang menyiapkan makan malam, aroma gulai ikan patin yang pedas merambat lembut di udara. Keadaan terasa damai, sebuah ketenangan yang terasa abadi, ciri khas kehidupan di pedalaman. Namun, ketenangan itu mulai terganggu beberapa minggu belakangan ini. Keanehan pertama yang menyergap Saman dan istri bermula dari sebuah aroma. Malam itu, saat Rohani sedang melipat pakaian di ruang tengah, dan Saman sedang membaca koran lama yang dibawanya dari kota, aroma melati yang sangat kuat mendadak menyebar dari arah dapur, menusuk indera penciuman mereka. Aroma tersebut begitu kental, seperti 1000 kuntum bunga yang sedang mekar secara bersamaan di dalam rumah, menenggelamkan bau gulai patin yang tajam. "Mas, wangi apa ini?" "Wanginya pekat sekali," bisik Rohani, ekspresi wajah wanita itu terlihat sedikit cemas. Beliau mendongak, matanya menatap Saman, mencari jawaban. Saman mendongak dari bacaannya, menghirup udara dalam-dalam. "Aneh. Terlalu wangi, Ani. Tapi di mana? Di sekitar rumah kita tidak ada pohon melati yang serimbun ini." Saman bangkit, berjalan mengitari rumah kayu itu, memeriksa setiap jendela dan sudut. Pencari pinang itu mencari-cari sumber aroma tersebut, tetapi tidak menemukan satu pun. Aroma itu hanya berpusat di ruang tengah, kemudian perlahan memudar, menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan sensasi dingin di udara yang terasa aneh. Kejadian ini terulang hampir setiap malam, selalu muncul setelah pukul 10 dan menghilang sebelum tengah malam. Aroma melati itu seperti pengingat misterius akan suatu kehadiran yang tidak terlihat. Kemudian, muncul keanehan yang lebih nyata. Setelah aroma itu menghilang, tepat di atas pukul 12 malam, saat desa Teluk Meranti sudah diselimuti keheningan yang dipahat, Saman mulai mendengar bunyi ketukan dari bawah kolong rumah panggung. Ketukan itu tidak keras, melainkan halus, teratur, dan berirama, seolah seseorang yang sopan sedang mengetuk pintu. Bunyi tersebut terdengar dari tiang ulin utama di sudut kamar tidur mereka, sebuah tiang yang menopang seluruh struktur rumah. Tup, tup, tup. Bunyi tersebut muncul dan berhenti secara ritmis. Saman, yang pada malam pertama terkejut, mencoba mengabaikannya. Lelaki itu berpikir, bunyi tersebut hanyalah resonansi dari batang kayu yang mengembang karena suhu dingin malam, atau mungkin tikus besar yang sedang menggaruk. Namun, keraguan itu segera menghilang ketika Rohani tidak bisa tidur karena bunyi tersebut. "Mas, sudah 2 malam ini. Itu bukan tikus. Bunyinya teratur sekali, seperti ada orang yang meminta izin masuk," kata Rohani, suaranya bergetar menahan ketakutan. Wanita itu memeluk Saman erat-erat. Saman mencoba menenangkan istri. "Jangan cemas, Ani. Mungkin kucing yang coba naik ke atas. Besok pagi, Bapak akan periksa kolong rumah itu, kita pasang jaring kalau perlu."
Pencari pinang itu memang menepati janjinya. Keesokan paginya, Saman membawa lampu senter dan memasuki kolong rumah panggung tersebut. Ruang di bawah rumah itu gelap, berdebu, dan lembab, tetapi Saman tidak menemukan jejak apapun. Tiang kayu ulin tempat bunyi itu berasal terlihat kokoh dan utuh. Tidak ada tanda-tanda tikus atau hewan liar yang mencoba memanjat. Semuanya sunyi dan bersih. Keadaan kolong rumah itu sempurna, seolah tidak pernah disentuh oleh kehidupan. Saat Saman kembali ke atas, ketidaknyamanan rohani semakin memuncak. Istri Saman mulai sering melihat bayangan sekilas di sudut mata, terutama saat membersihkan dapur atau mencuci di belakang rumah. Bayangan itu cepat, namun jelas, seperti sosok yang sedang bergerak mundur, menjauh dari pandangannya. Saya lihat ada kain panjang, emas, warna gelap, melayang sedikit di tepi dapur, kata rohani suatu pagi, wajahnya pucat. Saya rasa, ada orang lain di rumah ini. Orang lain yang tidak kita undang. Saman, meskipun mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama, mencoba untuk tetap rasional. Saman terkenal lugu, lelaki itu selalu mencari penjelasan logis untuk setiap peristiwa, keengganan untuk menerima hal-hal mistis tanpa bukti. Dirinya menduga, rohani mungkin hanya kelelahan atau terlalu banyak memikirkan kesulitan ekonomi yang sedikit menimpa mereka. Ani, kita berdua sudah tua. Mungkin itu hanya pantulan cahaya dari luar. Atau mungkin kau rindu kampung halaman, dan pikiranmu yang aneh-aneh, ujar Saman, mencoba mengalihkan perhatian istrinya. Namun, Saman tahu dirinya berbohong. Malam sebelumnya, Saman sendiri yang merasakan hawa dingin yang luar biasa saat pergi ke kamar mandi. Hawa dingin itu tiba-tiba menyeruak di tengah malam yang tropis, membuatnya menggigil hingga ke tulang. Hawa dingin tersebut selalu berpusat di dekat tiang tempat bunyi ketukan itu berasal. Lelaki itu kini tidak bisa lagi mengabaikan sinyal-sinyal kehadiran yang semakin kuat di rumah panggung tersebut. Pada malam yang ketiga minggu kedua, saat Saman dan rohani baru saja mematikan lampu kamar, ketukan itu kembali. Kali ini, ketukannya lebih keras, lebih teratur, dan terasa mendesak. Tup, 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 tup. Bunyi tersebut seolah-olah beresonansi di dalam kayu tiang ulin, membuat lantai di bawah kasur mereka bergetar pelan. Ketukan itu terdengar seperti permintaan izin yang sudah berubah menjadi tuntutan. Ketukan itu bukan lagi bunyi santai, melainkan ketukan yang syarat makna. Rohani langsung menangis pelan, ketakutan wanita itu memuncak hingga ke ubun-ubun. Mas, saya bilang, itu bukan tikus. Itu minta izin. Kita tidak menghormati penghuni yang sudah lama di sini. Kita harus lakukan sesuatu. Bapak penghulu pasti tahu. Mendengar tangisan istrinya, Saman akhirnya merasa terpukul. Lelaki itu tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Sifat Saman yang menjunjung tinggi kebaikan dan kesopanan kini terguncang, bukan karena ketakutan terhadap entitas tersebut, tetapi karena kekhawatiran bahwa Saman, tanpa sadar, telah melakukan kesalahan adat yang serius. Saman selalu berhati-hati dalam interaksi sosial, namun kini, Saman mungkin telah melanggar etika tinggal di tanah orang lain, bahkan etika dengan makhluk yang tak terlihat. Di tengah bunyi ketukan yang terus berlanjut di bawah kolong rumah, Saman memeluk erat istrinya. Lelaki itu menghela napas panjang, mengakui kekalahan logisnya. Baiklah, Ani. Besok pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, kita akan ke rumah Bapak penghulu. Kita akan meminta nasihat. Kita akan lakukan apapun yang diperlukan untuk menghormati tamu kita ini. Bapak janji. Saman tahu, janji ini bukan sekadar janji biasa. Saman baru saja menyetujui untuk membuka pintu ke dunia yang selama ini Saman tolak mentah-mentah. Rumah panggung sederhana miliknya, yang Saman sangka hanyalah tempat berlindung, kini menjelma menjadi panggung misteri yang menuntut pengakuan dari sang empunya rumah. Matahari merangkak malu-malu di atas pepohonan pinang keesokan paginya, belum sepenuhnya mampu mengusir kelembapan dan bayangan sisa malam. Saman dan rohani sudah siap, mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap mengunjungi Bapak penghulu. Perjalanan menuju kediaman sesepuh desa itu tidak terlalu jauh, tetapi terasa berat di dada Saman, seolah lelaki itu membawa beban yang tak terlihat di punggungnya. Bapak penghulu, seorang tua yang bijaksana dengan janggut putih panjang dan sorot mata yang teduh,
menyambut Saman dan Rohani dengan keramahan hangat. Kediaman Bapak Penghulu berada di tengah desa, dikelilingi oleh bunga-bunga kemboja yang semerbak, sebuah kontras yang menenangkan dari suasana mencekam di rumah panggung Saman. Saman menceritakan semua keanehan yang dialami, aroma melati yang kuat, hawa dingin yang menusuk, dan terutama, bunyi ketukan yang teratur dan mendesak di tiang rumah. Lelaki itu menceritakan semuanya tanpa melebih-lebihkan, mencoba tetap faktual dan logis. Setelah Saman selesai bercerita, Bapak Penghulu hanya mengangguk pelan, tanpa terkejut sedikit pun. Pria tua itu menyesap teh panasnya, gerakannya lambat dan penuh pertimbangan. Saman, kau pemuda yang baik. Kau rajin mencari rezeki dan selalu menjaga adat. Tapi kadang-kadang, kesopanan adat itu bukan hanya untuk manusia. Ada kalanya, kesopanan juga harus diberikan kepada yang sudah mendahului kita, kepada yang tidak terlihat, ujar Bapak Penghulu, suaranya pelan dan berwibawa. Bapak Penghulu menjelaskan bahwa rumah panggung lama, terutama yang didirikan di area kebun atau dekat hutan seperti milik Saman, seringkali memiliki penunggu atau entitas penjaga yang telah terikat pada tanah atau struktur kayu itu sendiri. Entitas-entitas ini, menurut kepercayaan setempat, bukanlah jin jahat, melainkan roh yang terikat atau penjaga yang harus dihormati. Bunyi ketukan yang kau dengar, itu bukan tikus, Saman. Itu adalah salam, jelas Bapak Penghulu. Rohani benar. Entitas itu sedang meminta izin darimu, si empunya rumah yang baru. Mereka sudah ada di sana jauh sebelum kau memaku tiang pertama. Dan kau, karena terlalu logis, telah menunda salam itu terlalu lama. Kau menganggap rumah itu kosong, padahal ada yang menjaga rumah tersebut. Pencari pinang itu tertegun. Saman merasakan malu yang luar biasa, malu karena ketidakpekaan. Selama ini, Saman selalu menjunjung tinggi adat, tetapi Saman telah melanggar etika yang paling dasar, etika meminta izin untuk tinggal. Saman menyadari, dirinya telah bersikap tidak sopan kepada tetangga yang tak terlihat. Bapak Penghulu melanjutkan, kau harus segera melakukan ritual sederhana, Saman. Bukan untuk mengusir, tetapi untuk menghormati. Kau harus berbicara kepada tiang rumahmu, mengakui kehadiran mereka, dan meminta maaf atas keterlambatan sopan santunmu. Saman kembali ke rumah dengan hati yang berat, terbebani oleh rasa bersalah yang menusuk. Namun, Saman masih memiliki sedikit keraguan. Saman berpikir, hanya karena bunyi ketukan, Saman harus melakukan ritual yang terasa konyol. Saman memutuskan untuk menunda ritual itu satu malam lagi, mencoba untuk membersihkan kolong rumah itu sekali lagi, berharap menemukan bukti logis. Keputusan Saman untuk menunda ternyata adalah kesalahan besar. Malam itu, keanehan memuncak dengan sangat mengerikan. Setelah pukul 12, ketukan halus di tiang rumah menghilang total. Keheningan yang menggantikan terasa mencekik, jauh lebih menakutkan daripada bunyi ketukan itu sendiri. Saman dan Rohani saling berpegangan tangan di dalam kegelapan kamar. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh bunyi langkah kaki berat di lantai atas. Rumah panggung Saman memang memiliki loteng kecil yang biasanya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang usang. Tidak ada siapa-siapa di atas sana. Langkah kaki itu terdengar jelas, berat, seolah-olah seseorang yang besar sedang berjalan mondar-mandir dengan amarah yang tertahan. Gedebuk, gedebuk. Langkah tersebut disusul oleh suara perabotan bergeser yang sangat bising. Bunyi seret keras, seperti lemari berat yang diseret di lantai kayu tanpa alas. Suara-suara tersebut berasal dari loteng yang kosong, tempat yang Saman yakini hanya berisi tumpukan kotak dan debu. Rohani langsung menjerit, suaranya tertahan di tenggorokan. Mas, di atas, itu bukan lagi meminta izin. Itu sudah marah. Saman, yang selalu rasional, kini merasakan darahnya mengalir dingin. Lelaki itu tahu, tidak mungkin ada maling yang berani membuat kegaduhan sebesar itu. Saman melompat dari ranjang, mengambil parang yang tersimpan di bawah tempat tidur. Saman berjalan dengan langkah tegang ke arah tangga loteng. Siapa di atas? Keluar, teriak Saman, suaranya bergetar antara marah dan takut. Pahlawan Pinang itu mengacungkan parangnya ke atas. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang tiba-tiba. Kemudian, terdengar bunyi benda jatuh yang sangat keras, seperti sebuah balok kayu besar yang dijatuhkan dari ketinggian. Bu!
Bunyi tersebut mengguncang seluruh rumah panggung Saman, membuat tiang-tiang ulin itu berderak dan jendela-jendela bergetar. Rohani, yang kini sudah histeris, menarik baju Saman agar tidak naik ke atas. Saman, meskipun parangnya sudah terangkat siap menyeram, merasakan kengerian yang mencekik. Saman tahu, tidak ada lemari atau balok sebesar itu di lotengnya. Ini adalah pernyataan keberadaan yang agresif, sebuah hukuman atas keterlambatannya. Saman mundur perlahan, menarik nafas berat, dan menjatuhkan parangnya. Lelaki itu tidak sanggup lagi. Keberanian Saman untuk menghadapi maling tidak sebanding dengan ketidakberdayaan Saman menghadapi entitas yang melanggar hukum fisika. Saman memeluk Rohani, keduanya meringkuk ketakutan di tengah kamar, diapit oleh keheningan yang kembali mencekam, seolah loteng itu kini kosong secepat bunyinya muncul. Keesokan paginya, saat matahari sudah tinggi dan kehangatan telah kembali, Saman memberanikan diri membuka loteng. Semuanya normal. Tidak ada perabotan yang bergeser. Tidak ada balok kayu besar yang jatuh. Loteng itu bersih dari tanda-tanda kegaduhan, hanya debu tebal yang tersisa. Saman menghela napas, menyadari bahwa kegaduhan semalam adalah proyeksi kemarahan yang ditujukan khusus kepada Saman dan istrinya. Saman menatap wajah Rohani yang masih pucat. Lelaki itu menyadari, kegagalan Saman untuk melakukan ritual sederhana telah membuat entitas itu murka. Ani, hari ini juga kita harus selesaikan. Kita tidak boleh menunda lagi, ujar Saman, suaranya penuh tekad yang tidak bisa dibantah. Suami Rohani itu tidak lagi memikirkan tikus atau pantulan cahaya. Saman hanya memikirkan keselamatan istrinya dan keharusan untuk memperbaiki kesalahan adatnya. Mereka pun bergegas kembali menemui Bapak Penghulu, kali ini dengan niat yang sungguh-sungguh. Saman tidak lagi meminta nasihat logis. Saman hanya meminta petunjuk adat. Ampunkan saya, Bapak Penghulu. Saya terlambat. Saya meragukan nasihat Bapak, ujar Saman, kepalanya tertunduk. Bapak Penghulu tersenyum maklum. Tidak mengapa, Saman. Kau telah meremehkan betapa pentingnya sopan san dan pengakuan di tanah ini. Malam ini, kau harus melakukan ritual itu dengan tulus. Jika kau tulus, kemarahan entitas itu akan mereda. Dia hanya ingin diakui sebagai penghuni lama di rumah panggung tersebut. Saman kini tahu. Kehidupan Saman di desa Teluk Meranti, yang selama ini hanya diisi oleh panen pinang dan keramahan manusia, kini telah membawa Saman ke dalam perjanjian dengan dunia lain, perjanjian yang menuntut pengakuan dan kejujuran hati dari sang empunya rumah. Saman harus berdamai. Dengan hati yang sepenuhnya pasrah, Saman dan Rohani kembali dari kediaman Bapak Penghulu. Rasa malu dan takut telah bercampur menjadi satu tekad, memperbaiki kesalahan adat mereka. Saman, si pencari pinang yang lugu, kini memanggul tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada karung pinang terberat, tanggung jawab etika kepada makhluk yang tak terlihat. Suami Rohani itu menyadari, di desa sekecil Pelalawan ini, hukum logis kota besar tidak berlaku, hanya sopan santun dan pengakuan yang diakui sebagai mata uang sejati. Sore itu, Saman dan Rohani melakukan ritual sederhana sesuai petunjuk Bapak Penghulu. Rohani menyiapkan nampan kecil berisi 3 komponen esensial. Bunga 7 rupa yang dibeli dari pasar desa, sedikit beras kunyit yang disiapkan dari hasil ladang mereka, dan kemenyan yang memiliki aroma tajam, siap untuk dibakar. Ritual ini bukan persembahan, melainkan permintaan izin dan pengakuan tulus. Saat senja menjelang, Saman memimpin. Ia berdiri di depan tiang ulin yang telah menjadi pusat kegaduhan selama berminggu-minggu, tiang yang menopang seluruh kamar tidur mereka. Tiang itu tampak lebih gelap dan dingin dari tiang lainnya. Rohani membakar kemenyan. Asap tebal, beraroma mistis dan manis, memenuhi ruang tengah rumah panggung, perlahan merambat ke kolong rumah. Aroma tersebut segera meredam bau gulai ikan patin dan aroma getah pinang yang biasa tercium. Saman menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian dan ketulusan. Lelaki itu berlutut di lantai, memegang tiang itu dengan kedua tangannya, dan mulai berbicara. Suara Saman terdengar pelan, tetapi penuh kejujuran. Wahai penghuni yang sudah lama di sini, yang memiliki rumah ini sebelum saya. Saya, Saman, bersama istri, Rohani, memohon ampun dan meminta izin tulus. Saman berbicara dengan bahasa Melayu yang halus, bahasa yang syarat dengan penghormatan adat.
kami telah lalai. Kami mengira tempat ini kosong, dan kami telah menunda memberi salam. Kami akui keberadaanmu. Kami akui kau adalah bagian dari rumah ini. Kami datang dengan niat baik untuk tinggal, mencari rezeki halal, dan menjaga rumah ini dengan baik. Kami mohon, terima salam kami. Janganlah ganggu kami, dan biarkan kami hidup berdampingan dengan damai. Setelah mengucapkan kalimat permintaan maaf dan izin itu, Saman menaburkan beras kunyit dan menabur sisa bunga 7 rupa di sekitar dasar tiang tersebut, di atas lantai kayu yang bersih. Saman melakukannya dengan hati-hati, sebuah simbol pengakuan tulus. Saat ritual itu selesai, sesuatu terjadi. Hawa dingin yang selama ini menyeruak tiba-tiba hilang. Hawa dingin itu digantikan oleh keheningan yang total, keheningan yang berbeda dari keheningan mencekik sebelumnya. Tidak ada suara ketukan, tidak ada lagi perabotan bergeser, dan bahkan asap kemenyan seolah tertarik ke atas, menuju loteng, lalu menghilang tanpa jejak. Saman dan Rohani saling pandang, merasakan kelegaan luar biasa, seolah beban berat yang menindih rumah panggung mereka telah terangkat. Rohani tersenyum, air mata wanita itu menetes haru. Syukurlah, Mas. Dia sudah menerima salam kita. Dia sudah mau berdamai. Malam itu, mereka tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Tidak ada bunyi, tidak ada bayangan, hanya nyanyian jangkrik yang terdengar akrab dari kebun pinang yang lebat. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sebentar, dan digantikan oleh keanehan yang lebih tersembunyi dan merusak. Keesokan paginya, Saman pergi ke kebun pinang untuk memanen. Pencari pinang itu membawa 2 karung penuh pinang yang baru dipetiknya kemarin, pinang yang berkualitas prima, siap untuk dijual kepada tengkulak yang sudah menunggunya. Saman menaruh karung-karung itu di teras rumahnya semalaman, yakin pinang itu akan baik-baik saja. Saat Saman membuka karung pinang di pagi hari, kerugian pertama yang pahit menghantamnya. Pinang yang kemarin masih segar, hari ini busuk total. Bukan hanya layu, melainkan membusuk dengan cepat, mengeluarkan bau asam yang kuat. Kulit pinang menghitam, dan bijinya berjamur. Seolah-olah waktu pembusukan pinang itu dipercepat 10 kali lipat hanya dalam 1 malam. Saman tertegun, bola mata lelaki itu membesar tak percaya. Astaga, bagaimana mungkin? Kemarin sore pinang ini masih bagus. Saman bergumam sendiri, hatinya mulai dipenuhi kepanikan. Kerugian ini sangat besar, karena hasil panen seminggu penuh telah hancur. Saman segera memeriksa kebunnya, mencari penyebab logis. Saman menduga mungkin ada hama baru, atau mungkin jamur tanah yang menginfeksi. Tetapi, pohon-pohon pinang di kebun Saman tampak sehat. Hanya buah yang sudah dipanen dan disimpan di rumah yang busuk. Saman memutuskan untuk mencoba lagi. Saman memanen pinang baru pagi itu juga, memastikan semuanya segar, dan menjemurnya di bawah sinar matahari yang terik di halaman rumah. Saman menjaga pinang itu sepanjang hari. Namun, Saman harus meninggalkan pinang itu di teras semalaman karena hujan deras tiba-tiba turun. Pagi berikutnya, kejadian itu terulang. Pinang yang semalam masih segar, kembali busuk total. Kali ini, kerugiannya 2 kali lipat. Saman mulai curiga, ini bukan lagi hama atau cuaca. Saman teringat pada entitas yang baru saja diakuinya. Mungkinkah pengakuan itu tidak cukup? Mungkinkah entitas itu marah karena permintaan izin itu terlambat? Saman melihat ke arah tiang rumah, dan kali ini, Saman merasakan hawa dingin yang samar kembali muncul, seperti embusan napas dingin yang tipis, namun penuh makna, seolah menertawakan kesulitan Saman. Saman menceritakan kerugian itu pada Rohani. Istri Saman, yang tadinya lega, kini kembali diliputi kecemasan. Mas, jangan-jangan, dia marah karena kita hanya memberinya salam, bukan tempat, bisik Rohani, wajahnya kembali pucat. Wanita itu teringat akan cerita-cerita lama tentang entitas yang posesif terhadap harta benda dan lingkungan mereka. Saman menggeleng. Aku tidak tahu, Ani. Tapi yang jelas, rezeki kita sedang dihambat. Kalau begini terus, kita akan kelaparan. Kita tidak bisa berdiam diri. Saman, dengan segala kebaikan hatinya, adalah seorang pekerja keras. Kerusakan pada mata pencahariannya adalah serangan langsung terhadap harga diri dan kemampuan Saman untuk menghidupi keluarga.
Kerugian itu lebih menyakitkan daripada bunyi ketukan atau bayangan di sudut mata. Saman kembali ke kebun pinang, mencoba memanen lagi dengan harapan konyol bahwa keberuntungan akan berbalik. Namun, situasi semakin memburuk. Pagi berikutnya, bukan hanya buah yang busuk, tetapi salah satu pohon pinang terbaik Saman di kebun, yang selama ini menjadi andalan, tiba-tiba layu dan mati dalam satu malam, batangnya mengering dan daunnya hangus, seolah disambar petir tanpa awan. Saman berdiri di depan pohon yang mati itu, tubuh lelaki itu bergetar. Saman menyadari bahwa entitas itu telah mengalihkan targetnya. Entitas itu tidak lagi membuat bunyi-bunyian untuk meminta perhatian. Entitas itu kini menghukum Saman melalui rezekinya, sebuah pukulan telak bagi seorang pencari nafkah. Pukulan ini jauh lebih halus, tetapi lebih mematikan daripada teror fisik. Di tengah kebun pinang yang lebat itu, di samping pohon yang mati, Saman mencium kembali aroma melati yang sangat kuat. Aroma itu kini terasa dingin, pahit, dan menusuk, bukan lagi aroma yang manis dan misterius. Aroma itu adalah tanda peringatan, sebuah penegasan bahwa penunggu itu tidak lagi meminta izin, melainkan menunjukkan kekuatan dan kemarahan atas keterlambatan sopan santun Saman. Saman kini tidak lagi takut pada entitas itu, melainkan frustrasi dan tertekan. Saman sadar bahwa dia harus menghadapi masalah ini secara tuntas, bukan hanya dengan meminta izin, tetapi dengan menyelidiki akar kemarahan entitas tersebut. Saman harus tahu, apa sebenarnya yang diinginkan oleh penunggu yang mengikatkan diri pada rumah panggung tersebut. Saman harus mencari jawaban lain, jawaban yang lebih mendalam, sebelum seluruh kebun pinangnya dan seluruh rezekinya lenyap ditelan amarah gaib. Kerusakan panen pinang Saman terus berlanjut tanpa henti. Setiap pinang yang dipetik dan dibawa ke dalam atau dekat rumah panggung itu, akan mengalami percepatan pembusukan yang tidak wajar. Saman mencoba menjemur pinang di rumah tetangga, dan pinang itu aman. Saman mencoba menjemur pinang di rumah rohani, dan pinang itu aman. Namun, begitu Saman membawa pinang itu ke dalam perimeter rumahnya, pinang itu segera busuk. Saman menyadari, hukuman itu terikat langsung pada rumah panggungnya, sebuah batasan gaib yang diterapkan secara ketat oleh entitas tersebut. Dampak ekonomi mulai terasa sangat menekan. Saman sudah tidak bisa menjual hasil panennya selama hampir 2 minggu. Pembeli dan tengkulak mulai enggan berurusan dengan Saman, karena selalu mendapati pinang yang dijanjikan Saman tiba-tiba rusak atau busuk. Kerugian ini membuat simpanan keluarga terkuras habis, dan tekanan psikologis pada Saman memuncak. Saman, yang selalu dikenal sebagai lelaki yang murah senyum dan sabar, kini menjadi murung dan mudah marah, sebuah perubahan karakter yang disadari oleh seluruh desa. Saman mencoba mencari pinjaman ke beberapa tetangga, tetapi mereka semua menolak secara halus, karena mereka telah mendengar bisik-bisik aneh tentang rumah panggung di ujung senja itu. Rumor mulai menyebar di desa kecil tersebut, Saman telah menyinggung penunggu di rumahnya, dan rezekinya sedang dikutuk. Melihat suaminya terpuruk dan tertekan, Rohani memutuskan untuk bertindak diam-diam. Wanita itu tahu Saman akan menolak mentah-mentah jika disuruh menyelidiki masa lalu rumah itu secara gaib. Rohani memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih manusiawi untuk mencari informasi, melalui gosip dan cerita rakyat dari orang-orang tertua di desa. Rohani mengunjungi Nenek Salmah, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah lisan desa Teluk Meranti. Rohani membawa bingkisan kecil sebagai tanda hormat, dan memulai pembicaraan tentang rumah panggung mereka. Rohani bertanya secara tidak langsung, "Nenek, rumah yang kami tempati itu dulunya milik siapa ya? Kelihatannya sudah lama sekali." Nenek Salmah mengernyitkan dahi. "Oh, rumah panggung di dekat kebun pinang itu. Itu sudah sangat lama, Nak. Dulu, rumah itu milik janda kembang, begitu kami memanggilnya. Namanya asli Maimunah. Dia wanita yang cantik dan keras kepala, tetapi sangat mencintai suaminya. Suaminya pergi mencari kerja di kota, berjanji akan kembali, tetapi tidak pernah muncul. Maimunah menunggu bertahun-tahun di rumah itu, sendirian, hingga dia meninggal karena sakit dan kesepian." Nenek Salmah bercerita bahwa setelah Maimunah meninggal, tidak ada yang berani membeli rumah itu. Ada rumor bahwa arwah Maimunah terikat pada rumah itu dan pada harta bendanya, menolak untuk pergi. Maimunah dikenal sangat posesif dan mendambakan kehadiran seseorang,
tetapi tidak suka jika orang yang datang tidak menghormati kesendirian dan rumahnya. Rohani mendengarkan setiap detail dengan hati-hati. Beberapa orang sempat mencoba tinggal di sana, tapi mereka selalu gagal. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang sakit mendadak, ada yang rezekinya tiba-tiba putus. Katanya, janda kembang itu marah jika rumahnya diperlakukan tidak tulus, marah jika kehadirannya diabaikan, dan marah jika ada niat untuk merusak atau menjual rumah itu. Dia hanya ingin rumah itu dijaga dengan baik, Nenek Salma menyimpulkan, tatapannya menyiratkan peringatan serius. Rohani merasa lemas. Wanita itu kini mengerti. Entitas itu bukan jin jahat yang ingin membunuh. Entitas itu adalah arwah tertekan yang terikat oleh kesedihan dan keposesifan, mencari pengakuan dan ditemani. Dan yang terpenting, dia marah karena Saman tidak menghormati tempat itu sebagai miliknya. Saat Rohani kembali ke rumah, istri Saman itu segera menceritakan semua yang didengarnya. Saman, yang tadinya murung, mendadak bersemangat. Jadi, dia hanya ingin diakui? Dia hanya kesepian dan ingin rumahnya dijaga? Tanya Saman. Rasa takutnya kini tergantikan oleh rasa iba. Saman adalah orang yang mudah bersimpati. Ya, Mas. Kita sudah meminta izin, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita siap hidup bersama dengannya. Dia marah karena rezeki kita, pinang kita, adalah bukti bahwa kita hanya fokus pada dunia luar, mengabaikannya, jelas Rohani. Saman mengangguk. Saman kini mengerti mengapa entitas itu menyerang rezekinya. Itu adalah cara entitas itu menarik perhatian, sebuah tanda bahwa Saman harus lebih memperhatikan penghuni rumahnya daripada kebun pinangnya. Malam itu, saat Saman sedang mencoba menghitung kerugiannya di ruang tengah, Saman melihatnya. Manifestasi visual pertama yang dialaminya. Sosok wanita itu berdiri di pojok ruangan, tempat yang dulu sering diceritakan Rohani. Sosok itu mengenakan kain panjang berwarna gelap, rambutnya terurai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri membisu dengan tatapan yang sangat kosong, menyiratkan kesedihan yang tak terukur. Saman tidak berteriak atau lari. Lelaki itu hanya duduk terpaku, menatap lurus ke arah sosok itu. Saman melihat dengan jelas bahwa wajah wanita itu pucat, namun tidak menyeramkan, hanya terlihat sangat sedih dan sepi. Aura dingin itu kembali muncul, tetapi tidak menusuk, melainkan terasa seperti kesedihan yang membeku di udara. Saman akhirnya berbicara. Maafkan saya, janda kembang. Kami tidak bermaksud jahat. Kami akan menjaga rumah ini dengan baik, kata Saman, suaranya pelan dan tulus. Sosok itu tidak menjawab. Sosok itu hanya menoleh sedikit ke arah tiang ulin di kamar tidur mereka, kemudian perlahan menghilang ke dalam bayangan gelap, seolah larut dalam keheningan rumah. Saman kini tahu, entitas itu tidak meminta pengusiran, entitas itu meminta pengakuan abadi atas rumahnya. Saman memutuskan bahwa dia harus mengambil langkah yang lebih serius, langkah yang melampaui ritual sederhana. Saman harus memberi tempat bagi entitas itu, sebuah simbol persahabatan, jika ingin rezekinya kembali lancar dan istrinya aman. Saman harus kembali ke Bapak Penghulu, karena Saman memerlukan izin dan petunjuk untuk hidup bersama dengan penunggu rumahnya. Kerugian yang ditanggung Saman telah mencapai titik kritis. Bukan hanya pinang hasil panennya yang busuk, tetapi beberapa pohon pinang terbaiknya mulai layu dan mati secara misterius, seolah-olah ditarik paksa energinya oleh kekuatan tak terlihat. Tekanan ini, ditambah manifestasi visual dari janda kembang yang sedih namun posesif, membuat Saman mengambil keputusan drastis. Saman tidak bisa lagi berdamai, Saman harus mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri gangguan pada rezekinya. Saman, meskipun telah menerima keberadaan entitas itu, masih berpegang teguh pada logikanya yang sederhana. Jika entitas itu mengganggu rezeki, entitas itu adalah jin jahat yang harus diusir. Saman mengabaikan semua penjelasan adat tentang sopan santun dan pengakuan. Saman menghubungi seorang ustaz muda yang dikenal memiliki kemampuan spiritual kuat dari desa seberang, seorang ahli ruqyah yang reputasinya sudah menyebar luas. Pagi yang ditentukan, ustaz muda itu tiba di rumah panggung Saman. Ustaz tersebut, yang bernama Rashid, berwajah tulus dan tenang, membawa tas kain yang berisi kitab dan beberapa botol air yang sudah didoakan. Kehadiran beliau membawa sedikit harapan bagi Saman dan Rohani.
Saman berharap Ustaz Rashid akan mengembalikan kedamaian dan yang paling penting, keberkahan pada rezekinya. Begitu Ustaz Rashid melangkah ke dalam rumah, aura dingin yang selama ini hanya muncul samar-samar, mendadak menusuk dengan kuat. Ustaz Rashid segera menyadari ada energi yang sangat berat dan tua di dalam rumah itu, energi yang terikat kuat pada kayu-kayu ulin penyangga. Bang Saman, entitas ini bukan jin biasa yang lewat. Dia terikat sangat kuat di sini, ujar Ustaz Rashid, suaranya pelan namun tegas. Tapi kita akan coba. Ustaz Rashid memulai ritual. Beliau duduk bersila di ruang tengah, di antara tiang-tiang rumah, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan merdu. Di awal, suasana terasa normal, hanya keheningan yang tebal yang terasa di seluruh ruangan. Namun, saat Ustaz Rashid mencapai bagian ayat yang paling kuat, rumah panggung itu merespons dengan reaksi yang mengerikan. Semua perabotan kayu di ruang tengah, dari kursi rotan tua hingga meja makan sederhana, mulai bergetar hebat. Bukan getaran pelan, tetapi getaran yang bising dan keras, seolah-olah kayu-kayu itu sedang mengalami kejang. Getaran itu disertai dengan bau hangus yang menyengat, seperti kayu tua yang terbakar, meskipun tidak ada api yang terlihat. Saman dan rohani harus berpegangan pada dinding agar tidak ikut terguncang. Kemudian, dari sudut kamar tidur, tempat tiang ulin keramat itu berada, muncul sosok janda kembang dengan manifestasi yang paling jelas dan menakutkan yang pernah mereka lihat. Sosok wanita itu kini berdiri tegak, tidak lagi membisu, tetapi memancarkan kemarahan luar biasa. Wajahnya yang pucat kini terlihat gelap, dan matanya memancarkan kesedihan yang berubah menjadi api amarah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap tajam ke arah Ustaz Rashid. Saat Ustaz Rashid meningkatkan volume bacaannya, sosok wanita itu mendadak mengulurkan tangannya. Energi dingin yang dilepaskan terasa seperti gelombang kejut es yang menyapu seluruh ruangan. Saman dan rohani merasakan dingin yang menusuk tulang, diikuti oleh rasa pusing yang hebat. Ustaz Rashid sendiri tampak kesakitan. Peluh dingin membanjiri dahinya. Beliau berusaha keras menyelesaikan bacaannya, tetapi kekuatan entitas itu terlalu besar. Kitab suci di tangan beliau tiba-tiba terlepas dan jatuh ke lantai, seolah dipukul oleh tangan tak terlihat. Allahu Akbar, seru Ustaz Rashid, tubuhnya terhuyung ke belakang. Ustaz Rashid segera menghentikan ritualnya. Beliau terengah-engah, wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam bercampur ketakutan. Bang Saman, saya minta maaf. Saya tidak bisa. Energi penunggu ini terlalu kuat dan terikat secara emosional pada tempat ini, kata Ustaz Rashid, suaranya serak. Sosok ini bukan sekadar jin yang bisa diusir dengan ayat-ayat. Dia adalah arwah yang terikat pada wasiat dan kesendirian di rumah ini. Dia tidak jahat, tetapi dia sangat posesif. Upaya pengusiran hanya membuatnya marah dan memperkuat ikatan beliau dengan rumah ini. Ustaz Rashid memberikan peringatan keras. Jika Bang Saman terus mencoba mengusir beliau tanpa memahami maksudnya, kemarahan beliau akan berbalik kepada Bang Saman dan istri dalam bentuk penyakit atau bahaya yang lebih besar. Beliau hanya ingin ditemani, dan rumah ini diakui sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Ustaz Rashid segera pamit, menolak bayaran apapun, dan pergi secepat mungkin. Ustaz muda itu sudah kehabisan energi dan takut akan konsekuensi dari konflik yang baru saja terjadi. Saman dan rohani ditinggalkan sendirian di rumah panggung yang kini terasa dingin dan sunyi lagi. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai, entitas itu tidak perlu diusir, tetapi dipahami. Upaya pengusiran Saman telah gagal total, hanya menyisakan kerugian yang lebih besar dan rasa takut yang berlipat ganda. Saman kini tahu, kekuatannya sebagai manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan ikatan spiritual yang mengikat janda kembang itu pada rumah panggung tersebut. Saman harus mencari jalan damai, jalan yang diajarkan oleh adat, bukan oleh agama formal. Saman harus kembali ke akar masalah. Kegagalan total ritual ruqyah dan peringatan keras dari Ustaz Rashid akhirnya memecahkan kekerasan hati Saman. Saman kini sepenuhnya menerima bahwa masalah di rumah panggung itu bukanlah masalah logis yang bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik atau spiritual yang agresif, melainkan masalah hati dan adat istiadat. Saman, si pencari pinang yang lugu,
kini menyadari bahwa kunci keberkahan rezekinya terletak pada kedamaian batin dengan penunggu rumah. Saman memutuskan untuk kembali ke sumber kearifan. Lelaki itu meminta rohani menyiapkan sirih dan pinang terbaik, lalu kembali mengunjungi bapak penghulu di rumahnya. Kali ini, Saman datang bukan dengan keraguan, melainkan dengan ketulusan seorang murid yang mencari pencerahan. Saman menceritakan detail upaya pengusiran yang gagal, perabotan yang bergetar, dan peringatan dari Ustaz Rashid. Saman menunduk malu. Saya salah, Bapak. Saya mengira dia jin jahat. Saya mencoba mengusir beliau dengan paksa, dan sekarang saya tidak tahu bagaimana cara berdamai. Bapak penghulu mengangguk. Itulah masalahnya, Saman. Kau telah melanggar adat 2 kali. Pertama, kau tidak memberi salam saat masuk. Kedua, setelah kau memberi salam, kau malah mencoba mengusir beliau. Itu penghinaan besar. Itu seperti kau mengundang tamu ke rumahmu, lalu kau menyuruhnya pergi secara paksa saat tamu itu sedang duduk tenang. Bapak penghulu menjelaskan bahwa arwah janda kembang itu terikat pada rumah panggung karena kesepian yang mendalam dan wasiat hati yang tidak tersampaikan. Arwah itu hanya ingin rumahnya dihargai dan diakui sebagai tempat peristirahatan. Upaya ruqyah yang agresif diartikan oleh entitas itu sebagai pengkhianatan dan pengusiran, yang membuat kemarahannya memuncak dan rezeki Saman terputus. Entitas itu tidak butuh makanan, Saman. Entitas itu butuh pengakuan dan rasa hormat yang tulus. Dia butuh tempat di dalam hatimu, di dalam rumah itu, jelas bapak penghulu. Solusinya bukan mengusir, tetapi berdamai dan mengajak hidup bersama. Bapak penghulu menyarankan langkah yang lebih drastis, tetapi damai, sebuah solusi adat yang tulus. Saman harus menyiapkan satu ruangan di rumah panggung itu, ruangan yang akan didedikasikan sepenuhnya untuk janda kembang sebagai tempat peristirahatan pribadi. Ini adalah simbol persetujuan mutlak bahwa beliau adalah penghuni lama yang harus dihormati. Kau harus memberinya tempat. Berikan kamar di rumahmu. Kamar itu harus kau bersihkan dan kau hormati, seolah-olah itu adalah kamar ibumu sendiri. Katakan padanya, kau ikhlas berbagi rumah. Itu akan meredakan kemarahannya, ujar bapak penghulu. Saman menyadari, inilah satu-satunya jalan. Saman harus memberikan pengakuan fisik dan spiritual yang dibutuhkan janda kembang. Saman kembali ke rumah. Sebelum memulai persiapan, Saman mendapati dirinya berhadapan dengan janda kembang sekali lagi, di sudut kamar mandi. Sosok itu kini tidak marah, tetapi menangis tanpa suara. Air mata gaib itu terasa dingin, membawa kesedihan yang mencekik. Yang membuat Saman terkejut adalah, Saman melihat entitas itu tidak hanya di pojok, tetapi juga bergerak. Sosok itu bergerak perlahan, berdiri sebentar di samping rohani yang sedang terlelap. Sosok itu tidak menyentuh rohani, hanya mengawasi dengan tatapan penuh kerinduan, seolah merindukan kehangatan teman hidup. Saman menyadari, entitas itu tertekan, kesepian, dan tidak ingin menyakiti rohani. Entitas itu hanya ingin ditemani oleh sosok manusia yang tulus. Melihat penderitaan entitas itu, rasa iba Saman muncul. Saman, si pencari pinang yang baik hati, merasa bertanggung jawab atas kesedihan janda kembang, karena Saman telah menunda pengakuan itu terlalu lama. Kami akan memberikan kamar, janda kembang. Kami akan memberimu tempat yang layak. Kami ingin berdamai, bisik Saman, suaranya tulus dan penuh simpati. Malam itu, Saman dan rohani memilih satu kamar kecil di bagian belakang rumah yang jarang mereka gunakan. Kamar itu akan menjadi kamar janda kembang. Mereka mulai membersihkannya dengan hati-hati, sebuah proses pembersihan yang terasa seperti ritual penyucian yang menuntut ketulusan. Mereka menyingkirkan semua barang yang tidak perlu, menyiapkan kamar itu dengan penuh rasa hormat, sebagai simbol tempat tinggal yang diakui. Saman tahu, ini adalah kunci untuk mendapatkan kembali keberkahan rezeki mereka. Keputusan untuk memberikan kamar kepada janda kembang adalah titik balik paling penting dalam hidup Saman. Ini bukan lagi sekadar ritual adat, ini adalah janji tulus yang melibatkan berbagi ruang hidup dengan entitas gaib yang sangat posesif. Saman dan rohani memilih kamar belakang, ruangan terkecil dan paling jarang digunakan, yang posisinya berdekatan dengan tiang ulin keramat yang selama ini menjadi pusat kegaduhan. Saman membersihkan kamar itu dengan penuh ketulusan,
sebuah proses yang terasa seperti ritual penyucian batin. Setiap sapuan kain pel, setiap penghilangan debu, dilakukan dengan fokus tunggal, menghilangkan semua jejak ketidakpedulian yang pernah Saman tunjukkan. Rohani membantu dengan diam-diam, menyiapkan tempat tidur lipat sederhana yang dilapisi kain bersih. Mereka tidak menaruh barang-barang pribadi di kamar itu. Kamar itu harus tetap steril dari kepentingan manusia, sebuah ruang sakral yang didedikasikan sepenuhnya untuk penghuni lama. Saat kamar itu selesai, terasa ada kehangatan yang aneh di dalamnya, kontras dengan udara dingin yang selalu menyelimuti rumah panggung. Kehangatan itu lembut, menenangkan, seperti pelukan yang sudah lama ditunggu. Saman meletakkan sebuah cermin tua dan sisir sederhana di meja kecil kamar itu, persembahan simbolis dari rohani, menunjukkan bahwa wanita itu juga menyambut entitas tersebut sebagai teman. Saman berdiri di ambang pintu kamar yang baru itu, menarik napas dalam-dalam. Janda kembang, kami sudah siapkan kamar ini untukmu. Kami harap kau menerimanya. Rumah ini adalah milikmu juga. Tinggallah dengan damai, bisik Saman, suaranya dipenuhi rasa lega dan ketulusan. Saat Saman mengucapkan kata-kata itu, keheningan total terjadi. Tidak ada aroma melati, tidak ada hawa dingin, tidak ada bunyi aneh. Keheningan itu kini terasa penuh, bukan lagi hampa dan mencekik seperti sebelumnya. Bunyi jangkrik di luar pun seolah mereda, menghormati pengakuan yang baru saja terjadi. Saman merasakan beban yang selama ini menindih dadanya terangkat, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah Saman rasakan sejak keanehan ini dimulai. Malam itu, Saman dan rohani tidur nyenyak. Di pagi hari, Saman bergegas memeriksa kebun pinangnya. Sebuah keajaiban terjadi. Pinang yang Saman panen kemarin dan Saman tinggalkan di teras rumah, tempat yang dulu menjadi sumber pembusukan cepat, masih segar dan matang dengan sempurna, siap untuk dijual. Hama yang menyerang pohon pinang terbaik Saman pun mendadak hilang tanpa jejak. Rezeki Saman kembali mengalir, lebih lancar dari sebelumnya, seolah-olah entitas itu kini bertindak sebagai penjaga rezeki mereka. Kedamaian itu terasa manis dan memabukkan. Saman kembali menjadi Saman yang ramah, murah senyum, dan ceria. Dia dan rohani menjalani hidup dengan kebiasaan baru, mereka selalu memastikan kamar belakang itu bersih, dan sesekali mereka menaruh bunga segar di sana sebagai tanda penghormatan. Mereka tidak lagi takut. Mereka merasa rumah panggung itu kini memiliki penjaga setia yang sangat kuat. Namun, kedamaian seringkali menyembunyikan jebakan baru. Suatu malam, Saman mengalami mimpi yang sangat aneh dan terasa nyata. Saman bermimpi tentang janda kembang. Dalam mimpi itu, sosok wanita itu tidak lagi sedih atau marah. Sosoknya terlihat tenang, tetapi matanya memancarkan rasa khawatir yang mendalam. Wanita itu mendekati Saman, tangannya menunjuk ke salah satu tiang penyangga utama kamar tidur mereka, tiang ulin keramat yang selalu berbunyi. Dalam mimpi itu, wanita itu berbisik, suaranya seperti desiran angin, "Jangan kau jual, jangan kau biarkan tiang ini berpindah tangan. Tiang ini adalah aku, disinilah aku bersemayam. Jangan kau jual, rumah ini, tiang ini, tak boleh disentuh tangan orang lain." Saman terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi itu sangat jelas, seolah-olah sebuah pesan yang sangat penting sedang disampaikan. Saman bingung. Saman tidak pernah terpikir untuk menjual rumahnya, apalagi tiang penyangganya. Namun, pesan dari entitas itu begitu mendesak, penuh ketakutan akan perpindahan. Rasa penasaran dan ketakutan membuat Saman segera memeriksa tiang ulin yang dimaksud. Tiang itu terasa dingin dan kokoh seperti biasa, tetapi ada yang berbeda. Saman menemukan adanya ukiran halus di permukaan tiang itu, ukiran yang sangat tua, menyerupai pola tanaman menjalar. Ukiran itu tidak pernah Saman perhatikan sebelumnya, tersembunyi di balik lapisan cat kayu yang tipis. Saman mengambil pahat kecil dan mulai mengikis cat di sekitar ukiran itu dengan hati-hati. Di bawah ukiran itu, Saman menemukan celah kecil yang nyaris tak terlihat pada kayu ulin tersebut, seolah celah itu dibuat khusus. Dengan hati-hati, Saman membuka celah itu. Di dalam celah tiang, Saman menemukan sesuatu yang mengguncang logikanya. Sebuah kotak kayu tua yang diikat dengan kain sutra yang sudah usang. Kotak itu tidak berukuran besar, tetapi terasa berat di tangan Saman. Saman dan rohani segera membawa kotak itu ke ruang tengah dan membukanya. Di dalamnya,
Terdapat beberapa perhiasan kuno, gelang emas yang berat, liontin batu yang cantik, dan yang paling penting, sepucuk surat wasiat yang ditulis dengan bahasa Melayu lama. Surat itu rapuh dan tintanya sudah memudar, tetapi isinya terbaca jelas. Surat itu adalah surat terakhir dari Maimunah, janda kembang, yang ditujukan kepada siapapun yang menemukan rumah itu. Surat itu menjelaskan rasa cintanya yang mendalam pada rumah itu, tempat terakhirnya bersama sang suami. Surat itu memohon agar rumah panggung itu tidak pernah dijual atau dibongkar. Janda kembang menuliskan bahwa tiang ulin itu adalah tempat peristirahatan terakhirnya, dan harta bendanya harus dijaga di dalamnya. Dia berjanji akan menjaga dan memberkahi siapapun yang menjaga rumahnya, tetapi akan mengutuk siapapun yang berniat merusaknya atau menjualnya. Saman dan Rohani saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka kini menyadari kebenaran yang mengerikan dan juga membebaskan. Mereka tidak hanya tinggal di rumah, mereka menjaga sebuah makam, sebuah wasiat suci. Janda kembang itu bukanlah hantu yang mencari teror, melainkan arwah yang terikat pada janji suci dan menuntut pengakuan sebagai penjaga warisan abadi. Saman kini mengerti mengapa entitas itu marah ketika rezekinya terputus. Entitas itu menggunakan cara ekstrim untuk menarik perhatian Saman dan mengingatkan pada wasiat yang tersembunyi di dalam tiang rumah tersebut. Keterikatan Saman dengan rumah itu kini berubah dari kontrak sewa menjadi amanah spiritual. Penemuan surat wasiat dan perhiasan janda kembang memberikan Saman dan Rohani pemahaman penuh, tetapi juga membawa beban baru yang berat, kewajiban abadi untuk menjaga rumah panggung itu. Mereka tidak lagi bebas menjual atau pindah. Mereka terikat pada janji spiritual yang mengakar pada tiang ulin tersebut. Saman menanggapi hal ini dengan ketulusan khasnya. Lelaki itu kembali ke tiang keramat itu, mengucapkan sumpah bahwa Saman akan menjaga rumah itu seumur hidupnya, menghormati Maimunah, dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Setelah itu, Saman mengembalikan kotak wasiat dan perhiasan itu ke dalam celah tiang ulin, menutupnya rapat-rapat. Saman tahu, harta itu bukanlah miliknya, melainkan amanah yang harus dijaga. Kedamaian sejati pun terwujud. Rezeki Saman kembali mengalir deras. Pinang yang Saman panen selalu segar, dan pembeli kembali berdatangan. Rumah panggung mereka terasa damai, penuh kehangatan, seolah Maimunah kini menjadi penjaga tak terlihat yang memberkahi rumah dan rezeki mereka. Saman dan Rohani mulai hidup dalam kesadaran aneh bahwa mereka adalah 3 penghuni di rumah itu. Namun, di tengah kedamaian itu, muncul konflik terakhir yang bersifat sangat personal dan menekan. Suatu sore, Rohani mendadak jatuh sakit. Istri Saman itu tidak menunjukkan gejala demam atau batuk biasa. Penyakit yang menyerang Rohani adalah rasa lemas yang luar biasa, pusing yang tidak tertahankan, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Rohani menolak makan dan minum, dan energinya terkuras habis hanya dalam hitungan jam. Saman, panik, segera memanggil bidan desa. Bidan desa bingung. Secara fisik, Rohani tidak menunjukkan penyakit berat. Semua tanda vital wanita itu normal, tetapi Rohani terlihat seperti kehilangan semangat hidup, sebuah kondisi yang secara medis tidak dapat dijelaskan. Saat Rohani terbaring lemah, Saman merasakan hawa dingin yang sangat pekat kembali muncul di sekitar ranjang Rohani, hawa dingin yang selalu Saman kaitkan dengan kehadiran janda kembang. Saman mendekati istrinya, dan Saman melihat bayangan tipis sosok janda kembang berdiri di dekat kepala ranjang, membungkuk dan menatap Rohani dengan tatapan yang sangat intens. Saman tidak panik. Saman tahu, ini bukan serangan jahat. Saman tahu, ini adalah isyarat putus asa dari Maimunah. Janda kembang, bisik Saman, suaranya penuh kekhawatiran dan memohon. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau membuat isteriku sakit? Kami sudah memberimu kamar, kami sudah menjaga rumah ini. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Saman merasakan melalui energi dingin itu sebuah rasa cemas dan rasa takut kehilangan yang kuat. Saman memfokuskan dirinya, mencoba membaca isyarat yang disampaikan oleh entitas itu. Tiba-tiba, Saman teringat pada pesan terakhir Nenek Salmah dan wasiat di tiang, janda kembang itu sangat posesif dan hanya ingin ditemani. Saman menyadari bahwa penyakit rohani bukanlah kutukan, melainkan sebuah protes. Janda kembang itu takut bahwa jika rohani sakit parah, mereka akan meninggalkan rumah itu dan melanggar wasiatnya.
Entitas itu menggunakan cara ekstrim untuk menahan mereka agar tidak pergi. Saman kembali merangkul tiang ulin keramat itu, berlutut di lantai kamar. Air mata lelaki itu menetes. Maimunah, dengar saya. Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan meninggalkan rumah ini. Saya janji. Saya akan menjaga istri saya, dan saya akan menjaga rumah ini sampai saya mati. Jangan sakiti Rohani. Dia adalah istri saya, teman hidup saya. Saman bersumpah, dengan tulus, bahwa keluarga Saman akan tinggal dan menjaga rumah itu, menghormati tiang itu sebagai tempat peristirahatan Maimunah. Saman menjanjikan ikatan abadi yang disaksikan oleh tiang rumah tersebut. Begitu sumpah itu terucap dari lubuk hati Saman, Saman merasakan hawa dingin di sekitar ranjang rohani menghilang total, digantikan oleh kehangatan normal. Saman kembali ke ranjang, dan rohani perlahan membuka matanya. Wajah wanita itu masih pucat, tetapi matanya menunjukkan kesadaran kembali. Mas, saya sudah tidak pusing lagi, bisik rohani, suaranya lemah namun lega. Penyakit yang tiba-tiba datang, kini hilang secepat datangnya. Saman menyadari, perjanjian ini telah mencapai titik tertinggi. Saman bukan lagi sekadar penyewa atau pemilik, Saman adalah penjaga sumpah janda kembang. Rezeki mereka adalah imbalan, dan keselamatan mereka adalah hasil dari pengakuan tulus mereka. Saman telah menjadi penghuni sejati rumah panggung itu, terikat pada wasiat gaib dan kesepian abadi janda kembang. Penyakit mendadak rohani menjadi titik balik yang menentukan. Setelah sumpah tulus Saman, penyakit itu lenyap secepat ia datang, meninggalkan Saman dengan kesadaran penuh. Janda kembang, atau Maimunah, telah secara eksplisit menunjukkan bahwa kehidupan mereka terikat pada rumah panggung itu dan pada janjinya untuk menjaga wasiat. Ini bukan lagi tentang ketakutan, tetapi tentang tanggung jawab spiritual yang harus diemban. Saman kembali menemui Bapak Penghulu, menceritakan penemuan wasiat di tiang ulin dan penyakit misterius rohani. Bapak Penghulu mendengarkan dengan serius, mengangguk pada setiap detail. Dia bukan lagi sekadar penunggu, Saman, ujar Bapak Penghulu, matanya menatap jauh ke kejauhan. Dia adalah penjaga wasiat. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, dan dia tidak akan membiarkan rumah itu disentuh tangan orang lain. Dia hanya mencari kedamaian dengan melihat rumahnya dihargai dan dijaga, sampai suaminya yang lama itu kembali, meski kita tahu itu mustahil. Bapak Penghulu menyarankan upacara terakhir, sebuah ritual yang jauh lebih dalam daripada sekadar salam izin atau pemberian kamar. Ritual ini adalah pengakuan resmi di hadapan alam gaib bahwa Saman dan rohani menerima Maimunah sebagai penghuni abadi dan anggota keluarga yang tak terlihat, dan bahwa mereka akan menjaga wasiatnya. Pada malam yang ditentukan, Saman dan rohani melakukan ritual itu. Malam itu, tidak ada ketakutan, hanya hikmat dan ketulusan. Mereka duduk di kamar belakang yang telah didedikasikan untuk Maimunah. Saman membawa secarik kain putih dan bunga 7 rupa yang baru. Saman meletakkan kain putih itu di lantai, dan di tengahnya, Saman menaruh sekeping perhiasan kuno dari kotak wasiat yang Maimunah tinggalkan, sebuah liontin kecil yang berharga. Saman kembali berlutut di depan tiang ulin keramat, memeluk tiang itu dengan kedua tangannya. Rohani duduk di sampingnya, menguatkan suaminya. Wahai Maimunah, janda kembang yang kami hormati, ujar Saman, suaranya tenang dan tegas. Kami datang malam ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengukuhkan janji. Kami, Saman dan rohani, menerimamu sebagai penghuni rumah ini seumur hidup kami. Kami akan menjaga rumah panggung ini, menjaga tiang ini, dan menjaga wasiatmu. Kami berjanji, rumah ini tidak akan pernah kami jual, dan tiang ini tidak akan pernah kami pindahkan atau rusak. Saman kemudian mengambil kain putih itu, dan membungkus liontin itu dengan hati-hati. Saman meletakkan bungkusan kain itu di sudut kamar, tempat yang dulu sering menjadi lokasi penampakan Maimunah yang sedih. Kami berharap kau menerima pengakuan ini. Beristirahatlah dengan damai. Jadilah penjaga kami, dan kami akan menjadi penjaga rumahmu. Saat Saman menyelesaikan janjinya, rumah panggung itu bereaksi, tetapi kali ini, reaksinya adalah kehangatan yang luar biasa. Kehangatan itu menjalar ke seluruh ruangan, menghilangkan sisa-sisa hawa dingin yang selalu terasa. Kehangatan itu terasa lembut dan menenangkan,
sebuah balasan spiritual atas ketulusan hati Saman. Saman mendongak. Di ambang pintu kamar yang baru itu, Saman melihat sosok Maimunah berdiri. Sosok itu tidak lagi pucat atau gelap, wajahnya terlihat bening dan damai. Sosok itu tersenyum, senyum yang tulus, penuh terima kasih, sebuah senyum yang sudah lama menghilang dari wajah seorang wanita yang patah hati. Senyum itu bertahan hanya sepersekian detik, sebelum sosok itu memudar, larut ke dalam kehangatan rumah, seolah akhirnya menemukan tempat peristirahatan abadi. Malam itu, Saman dan Rohani merasa sangat lega. Mereka tahu, mereka telah berhasil mencapai kedamaian yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi takut. Perjanjian itu telah dimeteraikan. Pagi berikutnya, Saman kembali melihat tiang ulin keramat itu. Celah tempat wasiat itu disimpan kini terasa halus dan rapat, seolah tidak pernah dibuka. Saman tahu, Maimunah telah menerima pengakuan itu. Tiang itu kini bukan lagi hanya penopang rumah. Tiang itu adalah pusara spiritual yang harus dijaga. Saman pergi ke kebun pinang, dan pinang-pinang itu terlihat segar dan matang sempurna. Rezekinya telah kembali, mengalir deras, sebagai imbalan atas pengakuan yang tulus. Saman kini menyadari, entitas itu tidak pernah jahat. Dia hanya posesif dan kesepian, dan Saman adalah satu-satunya manusia yang bersedia memahami dan menghormati kesedihan abadi Maimunah. Saman kini hidup dalam kesadaran baru, rumah panggung sederhana di ujung desa Teluk Meranti itu bukan miliknya sepenuhnya. Rumah itu adalah amanah yang harus dijaga dengan hati, dan mereka kini hidup berdampingan dengan damai, sebuah keluarga 3 penghuni yang terikat oleh kesopanan adat dan janji yang tak terucapkan. Setelah upacara pengakuan abadi, kehidupan Saman dan Rohani di rumah panggung itu berubah total. Rasa takut lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa aman dan berkah yang mendalam. Mereka menjalani hari-hari dengan kesadaran baru, mereka berbagi tempat tinggal dengan Maimunah, arwah yang kini menjadi penjaga setia mereka. Rezeki Saman sebagai pencari pinang kembali lancar, bahkan jauh lebih baik dari sebelum semua keanehan ini terjadi. Setiap kali Saman memanen pinang, buah-buah itu terasa lebih berisi, dan Saman selalu mendapatkan harga terbaik dari tengkulak. Saman meyakini bahwa Maimunah kini menjaga rezekinya, memastikan tidak ada lagi kesialan atau kerugian yang mendekati batas rumah panggung itu. Saman dan Rohani mengembangkan kebiasaan baru yang unik. Mereka selalu memastikan kamar belakang, kamar yang didedikasikan untuk Maimunah, selalu bersih, rapi, dan terang. Sesekali, Rohani akan meninggalkan setangkai bunga melati segar atau sedikit makanan yang baru dimasak di ambang kamar itu. Mereka melakukannya bukan karena takut, melainkan sebagai tanda penghormatan dan persahabatan kepada janda kembang yang kini menjadi pelindung tak terlihat mereka. "Mari kita bawa sedikit gulai ini untuk janda kembang," ujar Rohani suatu sore, sambil meletakkan sepiring kecil di depan kamar Maimunah. "Dia sudah menjaga kita dengan baik, Mas." Saman hanya tersenyum. Lelaki itu tidak lagi melihat Maimunah dalam wujud bayangan sedih atau marah. Saman kini hanya merasakan kehadiran yang hangat dan menenangkan di dalam rumah, terutama di malam hari. Rumah panggung mereka terasa lebih damai daripada rumah-rumah lain di desa, sebuah oasis ketenangan di tengah bising kehidupan. Saman menjalani hidupnya dengan etika yang lebih tinggi. Saman menjadi semakin sabar, lebih jujur, dan lebih menghormati alam serta adat istiadat. Saman menyadari bahwa pengalaman horornya adalah sebuah pelajaran spiritual yang mahal. Kebahagiaan dan rezeki tidak bisa dicapai tanpa kejujuran hati dan pengakuan tulus terhadap segala sesuatu yang mendahului kita. Saman tidak pernah lagi meremehkan cerita rakyat atau meragukan sopan santun adat. Meskipun Saman tidak pernah menceritakan detail wasiat atau perjanjian abadi itu kepada siapapun, Bapak Penghulu tersenyum setiap kali melihat Saman. "Rumahmu kini memiliki berkah yang kuat, Saman. Kau telah berdamai dengan masa lalu tempatmu. Itu adalah berkah yang langka," ujar Bapak Penghulu. Tentu saja, rumor di desa tentang rumah panggung di ujung senja itu tidak pernah hilang. Orang-orang masih berbisik bahwa rumah itu dihuni arwah janda kembang. Tetapi, sekarang, bisik-bisik itu disertai dengan kekaguman. Mereka heran mengapa Saman dan Rohani tidak pernah sakit, rezeki mereka terus mengalir, dan rumah mereka selalu tampak damai dan terawat sempurna. Orang-orang menyimpulkan, Saman pasti sudah berdamai,
dan janda kembang kini melindunginya. Saman sering duduk di tangga rumah panggungnya saat senja, menghirup aroma pinang yang sehat dan wangi melati yang sesekali muncul samar-samar, tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Saman kini tahu, rumahnya bukanlah rumah kosong, melainkan sebuah rumah yang penuh. Setiap kali Saman memeluk rohani, Saman bersyukur. Saman telah belajar bahwa di desa Teluk Meranti, di tengah kebun pinang yang lebat, keberkahan datang bukan hanya dari hasil kerja keras, tetapi dari pengakuan tulus kepada entitas yang terikat pada tanah. Saman, si pencari pinang yang lugu, kini menjadi penjaga wasiat gaib, hidup dengan damai bersama istri dan penghuni ketiga mereka yang abadi. Rumah panggung yang awalnya hanya dianggap tempat tinggal sederhana, kini menjadi simbol kerukunan antara dunia nyata dan dunia gaib, semua berkat kesopanan dan ketulusan hati seorang lelaki bernama Saman.